Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Mohon maaf barangkali beberapa menit ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, Allah memudahkan kita jalannya ke surga. Amin. Allah menghapus segala dosa-dosa kita dan Amin. Allah mengabulkan, mengijabah semua doa dan harapan kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini mari kita berdoa, memohon semua saudara-saudara kita, keluarga besar kita, baik yang ada di wilayah kita sendiri maupun di luar, bahkan di luar negeri kita, mereka semua mendapatkan keselamatan, mereka semua mendapatkan kesehatan, mereka semua mendapatkan kesembuhan serta kemampuan secara istiqamah di dalam menjalankan perintah agamanya, di dalam menjalankan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bersyukur. Karena hanya dengan bersyukur kita semua akan ditambah nikmatnya, kesehatannya, anugerah apapun yang Allah berikan. Termasuk anugerah yang sangat-sangat besar. Yang pertama adalah anugerah fisik kita. Allah masih memberikan kesehatan jasmani kita. Allah masih memberikan kekuatan jasmani kita. Dan Allah masih memberikan kemampuan jasmani kita untuk mengarahkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Sehingga fisik yang kita miliki selama ini itu benar-benar akan menjadi manfaat. Dan itu yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Nah, yang kedua adalah akal kita. Allah memberikan anugerah akal yang bisa membedakan dengan makhluk lain. Dan ini wajib kita syukuri hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah. Ular tidak punya akal. Monyet apalagi. Dan binatang-binatang serta tumbuhan makhluk-makhluk lain itu tidak punya akal. Tetapi Allah berikan akal untuk kita sampai terciptanya Monas yang ada di Jakarta, ya, Taj Mahal yang ada di India, menara ya Eiffel yang ada di Perancis, itu merupakan bagian daripada kemampuan yang Allah berikan akal manusia sampai menjadikan dunia ini sangat-sangat canggih. Kita tidak perlu lagi berkomunikasi secara langsung dengan mereka yang berada di tempat ibadah haji. Hari ini kita bicara, detik ini kita ngomong, mereka langsung dengar. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah kemampuan akal yang diberikan oleh Allah, anugerah ini. Oleh karena itu nanti ada caranya. Bagaimana untuk bisa mengembangkan akal, bagaimana untuk bisa memanfaatkan akal agar benar-benar menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang beruntung. Yang ketiga adalah hati. Hati ini adalah salah satu daripada tubuh kita yang mampu menjadikan diri kita baik atau buruk, gitu aja. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, kata Rasulullah, dan segumpal daging ini akan mampu menjadikan baiknya tubuh kita, baiknya kita, atau menjadi buruknya tubuh kita, menjadi buruknya kita, itu di hati ini. Yaitu hati ini akan mampu memfilter, hati ini akan mampu menjadikan kita menjadi bermartabat, menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 3 anugerah yang Allah berikan kepada kita hari ini Bapak Ibu telah manfaatkan.
Hari ini kita semua telah menjadikannya untuk lebih bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan sesama manusia. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kalau jasa itu dengan apa? Caranya untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah, menjadikan manusia lebih bermartabat, menjadikan manusia lebih manfaat dengan amal. Hati dengan fisik tubuh kita dengan amal. Kemudian yang kedua, bagaimana akal kita untuk bisa manfaat di dalam kehidupan kita, untuk bisa menjadikan diri kita jauh lebih bersaing dengan mereka makhluk lain, dan untuk menjadikan diri kita lebih bermartabat serta lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain adalah tiada lain dengan ilmu. Dua kali. Dan yang terakhir, bagaimana potensi atau anugerah Allah yang ketiga yang merupakan menjadi penentu daripada baik buruknya kita di mata Allah, di mata manusia, dan di mata makhluk lain adalah hati. Itu dengan cara iman. Keimanan, kemudian ilmu, dan amal. Ini adalah tiga hal yang menjadi penentu baik buruknya seseorang. Tiga hal yang menjadi kunci suksesnya manusia. Apakah dia menjadi hamba Allah terbaik, atau mereka menjadi terhina gara-gara tiga hal ini. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lah ketiga anugerah ini mari kita manfaatkan. Ayo dengan akal kita berpikirlah yang positif. Positive thinking. Yakinlah bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Yakin begitu aja. Dengan akal kita mampu berpikir. Ya, positive thinking dalam arti semua yang terjadi di dunia ini anggap itu positif, anggap itu ujian. Ya, ketika Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam itu diberikan anugerah yang begitu besar. Kurang apanya? Nabi Sulaiman berkuasa, kekuasaan yang maha luas sekali. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan ilmunya, bisa berbicara dengan makhluk lain termasuk semut. Nabi Sulaiman hartanya Masya Allah melimpah. Jadi kekuasaan, ya, kemudian jabatan yang tinggi, kemudian hartawan, ya, kemudian dia juga termasuk ilmuwan, tapi dia ahli ibadah. Ketika Allah memberikan itu semua kepada beliau, beliau katakan, hada min fadli rabbi. Masya Allah. Ya, dia katakan ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Untuk menguji itu. Liyabluwani ashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Sulaiman diberikan anugerah tiga hal tadi, baik kekuasaannya yang begitu luas, kemudian jabatannya yang begitu tinggi, kemampuan ilmunya yang begitu banyak, dan yang terakhir beliau tetap menjadi orang yang amanah, senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanya sampai akhir beliau mendapatkan anugerah yang terbaik. Tidak pernah menjadi sombong dan congkak karena keilmuannya, tidak pernah menjadi sombong dan congkak karena hartanya, dan yang terakhir tidak pernah menjadi sombong dan congkak karena jabatannya. Kita baru menjadi ketua RT saja, Masya Allah misalnya punten, ya, arogannya begitu terlihat contoh itu. Kita baru saja menjadi orang kaya, ya, kayanya itu baru masih tingkat RT, tapi kita sudah mulai mencoba untuk berbuat sesuatu yang merendahkan orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, ayo mari sekali lagi kita manfaatkan anugerah Allah ini. Ilmu, ayo kita cari ilmu dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk apa? Untuk bekal kita di sana. Karena tidak akan pernah sukses orang itu, walaupun sepintar apapun dia, kalau dia tidak mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah
perintahkan, maka dia akan menjadi sombong. Nah, dengan harta, dia tidak akan mampu memanfaatkan harta itu. Hartanya tidak menjadi barokah, dia akan hancur, gelisah terus selama-lamanya. Karena jarangnya sedekah. Sekali lagi, karena jarangnya sedekah, karena jarangnya dibelanjakan. Ingat, salah satu daripada ciri orang takwa itu adalah di sini alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Dia senantiasa membelanjakan, meninfakkan, mensedekahkan apanya Bapak Ibu sekalian? Hartanya yang diberikan oleh Allah. Harta itu ibarat kita punya keran. Ketika Allah berikan itu, buka, siapapun yang mau membuka mangga, sehingga air itu akan terus mengalir. Kalau air mengalir akan sehat, air mengalir akan tetap suci bersih. Tetapi kalau air itu menggenang, didiamkan saja, tidak pernah mau dialirkan, maka air itu akan kotor, butek, dan berbau. Itu saat. Pastikan itu seperti itu. Oleh karena itu setiap kali Allah berikan rezeki kepada kita, ayo bagi kita. Samakan, silahkan berbagi. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menyelesaikan dan mengatasi semua masalah. Solusi terbaik untuk permasalahan hidup kita adalah dengan sedekah. Barangkali itu ya. Nanti untuk yang lainnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sekali lagi atas menunggunya Bapak Ibu sekalian untuk pulang karena betul-betul ingin ta'lim, ingin mendengarkan ta'lim atau ingin mengaji supaya Allah meridhai kita dan semoga Allah menjadikan amal kita hari ini diterima olehnya dan menjadi bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati ashabi rasul ajma'in. Amin. Rabbil alamin. Amin. Syakirin. Amin. Na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidahu. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi'adadi anwar rizqil futuhat alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Amin. Zid alaina ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Amin. Min kulli jihatin min khazain ghaibika bighairi minnatin. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين. آمين. وعافية في الجسد. آمين. وزيادة في العلم. آمين. وبركة في الرزق. آمين. وتوبة قبل الموت. آمين. ورحمة عند الموت. آمين. ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت. آمين. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bisa dibuka di channel YouTube Muhammad Ramdan YouTube.